Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikudumikum fi konatina Amanat Bahasa Qur'ani. Selamat datang ikhwan wa akhwati fillah di channel YouTube kami Amanat Bahasa Qur'ani. Kali ini Allahumma sholli ala Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa Qur'an kembali. Utamanya kita akan memulai dari syair, dari bait syair. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu itu artinya kalamun, sebuah kalam, qadimun yang dari dulu diturunkannya maksudnya. La yumallu tidak pernah membosankan. Sama'uhu didengarkan, diulang-ulangi. Sama'un itu kata yang lebih fasih daripada sima'un, sama-sama benar dua-duanya. Ada yang sama'un, ada sima'un, artinya sama-sama mendengarkan atau didengarkannya. Cuma selama ini kan kita hanya mengetahui bahwa kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, bahwa Al-Quran itu katanya tidak bosan-bosan untuk didengarkan. Dan itu memang kita rasakan kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari ketika teman-teman kita membaca Al-Quran. Apa sih rahasianya? Salah satunya. Oke, saya di sini akan membawakan materi tentang itu. Di sini, Bismillahirrahmanirrahim, tentang lugatul Quran. Min khosaisi uslubi Al-Quranil Karim. Dari sebagian dari karakteristik uslub atau susunan Al-Quran Al-Karim, ta'rifuhu, mafhumnya atau definisinya di sini, yang la yumallu sama'uhu itu, yang tidak membosankan itu. Salah satunya ta'rifnya seperti ini. Huwa al-intiqalu min dhamirin ila dhamirin ka'ayyan taqila min dhamiril mutakallim ila dhamiril ghaib awil aksi. Huwal intiqal itu yaitu adalah perubahan atau perpindahan min dhamirin ila dhamirin, dari satu dhamir ke dhamir yang lain. Jadi Al-Quran itu ada bentuk perpindahan dari satu dhamir ke dhamir yang lain. Artinya tidak sama dengan ketika orang lain yang membuatnya. Misalnya ada anak-anak belajar bahasa Arab dan nyetorkan jumlah bahasa Arab kepada saya. Ana adhabu ilal madrasati thumma nahnu nadhabu, itu salah. Salah. Kalau ana ya sudah harus ana ya. Ana adhabu ilal madrasati thumma adhabu kayak gitu. Enggak boleh summa nadhabu, tapi Al-Qur'an beda. Dia al-intiqal min dhamirin ila dhamirin, dia bisa berpindah dari satu dhamir ke dhamir yang lain. Kai yantaqil min dhamiril mutakallim ila dhamiril ghaib. Seakan-akan atau seolah sebagaimana dia berubah dari domir mutakallim ke domir ghaib. Domir mutakallim itu yang aktif ikut berbicara, lawan kata, atau domir ghaib, domir yang dibicarakan, domir yang ketiga, orang ketiga, huwa, dia gitu, domir ghaib. Kalau mutakallim anta, awil aks, atau sebaliknya, atau dari domir ghaib dulu baru ke domir mutakallim, seperti nahnu kayak gitu. Mithaluhu, salah satu contohnya yang membuat la yumallu sama'uhu, tidak bosan-bosan untuk didengarkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, artinya domirnya huwa, dia Allah. Wa huwa alladzi anzala minas sama'i ma'a. Dialah Allah alladzi anzala, yang menurunkan, siapa Allah, minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Fa'akhrajna bihi. Tadi huwa kemudian berubah menjadi fa'akhrajna, nahnu, kami atau kita. Maka kami setelah menurunkan air dari langit, ada fa di sini. Biasanya fa ini menunjukkan makna akibah, al-mu'aqabah kayak gitu. Fa'akhrajna, setelah itu, fa'akhrajna, kami mengeluarkan atau menumbuhkan bihi, dengan air itu. Jadi di sini
kita harus mengecek kembali dalam ayat ini, wa huwa, awalnya Allah mensifati dirinya sebagai huwa, kemudian di akhir di sini fa akhrajna bihi, Allah menyifati dirinya dengan nahnu, kayak gitu dalam ayat ini. Haitsu intaqala, sebagaimana intaqalah berpindah minal ghaib, dari dhamir ghaib, dari dhamir huwa, ilal mutakallim, pada dhamir nahnu, pada dhamir nahnu. Jadi Allah di sini menggunakan dua dhamir. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi. Kemudian kami tumbuhkan sesuatu yang banyak itu, tumbuh-tumbuhan itu, bihi, dengan air. Atau misal yang lain, contoh yang lain, inna fatahna laka fatham mubina. Inna menggunakan dhamir mutakallim, nahnu. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah. Laka, untukmu, boleh lakah wahai Muhammad. Kalau sekarang lakah ya warithi Muhammad, ya murithi Muhammad, kayak gitu. Fathan mubina, fathan mubina. Fatahna, kami membukakan laka kepada kamu wahai Muhammad, fathan, sebuah pembukaan, mubina, yang mubin, yang agung. Ini pembukaan kota Mekah. Liyaghfira laka. Tadi inna, setelah itu berubah ke liyaghfira. Dari dhamir mutakallim, dari dhamir mutakallim ma'al ghair, nahnu, ke dhamir ghaib. Liyaghfira huwa, liyaghfira huwa, liyaghfira lakallahu. Allah di sini yang terakhir, Allah itu menyifati dirinya sebagai dhamir huwa. Nah, ini hebatnya khosais atau karakteristik bahasa Al-Quran. Kita nggak bisa meniru itu. Kalau saya menemukan orang yang membuat insya, bilangnya seperti ini, ana azhabu ilal madrasah summa nadhabu ilal faslih ats-tsani, itu saya salahkan karena apalagi dia masih belajar. Kalau Al-Quran kan sudah matang kan, kayak gitu. Nggak mungkin ada kekurangan. Kalau orang ini kan nggak mungkin, yang masih baru belajar, dia kita biarkan untuk merubah domir ana ke nahnu, domir mutakallim ma'al wahdah, mutakallim wahdah ke domir mutakallim ma'al ghair, nggak bisa. Dia harus belajar step by step dulu. Baru kalau sudah nanti kualitasnya sudah ulama, boleh seperti itu. Kemudian faidatuhu, faidahnya Allah merubah-rubah seperti ini. Faidatuhu, faidah dari intiqalud dhamir ila dhamirin akhar. Faidah Al-Quran dari berubahnya satu dhamir ke dhamir yang lain itu, menurut ulama bahasa, daf'ul malali anis sami'i min khilalil intiqali min uslubin ila uslubin, yaitu biar menghilangkan malal, perasaan bosan, takut ada yang bosan gitu, anis sami', dari orang yang mendengar Quran, min khilalil intiqal, jadi dari sisi, dari tengah-tengah adanya perubahan dhamir itu, min uslubin ila uslubin, dari suatu gaya bahasa ke gaya bahasa yang lain itu. Sebenarnya Al-Quran bisa secara tidak kita sadari pun, atau kita tidak mengetahui, tidak menyadari pun, tidak menyadari diri atau tidak menyadari tentang apa faidahnya ini, kita otomatis merasakan bahwa Al-Quran itu tidak membosankan, seperti itu. Ini hanya salah satu saja, sebetulnya masih banyak asirul maktum fil ayat Al-Qur'aniyah. Jadi hadanallahu wa iyyakum ajmain, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.